Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Pada video kali ini kita akan lanjutkan lagi untuk membahas rangkuman dari buku Sirah Nabawiyah ini. Nah, di episode sebelumnya kita masih ada di bab ketiga, lebih tepatnya di poin yang C, yang mengenai tentang dakwah secara terang-terangan. Jadi di episode sebelumnya kita masih membahas tentang perjuangan Rasulullah dakwah secara terang-terangan, serta juga banyak juga kesewenang-wenangan terhadap Rasul dan berbagai macam penentangan terhadap dakwahnya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke poin yang ke-12 di sini, itu ada Darul Arqam. Nah, rumah Darul Arqam itu terletak di ujung Bukit Safa. Dipilih oleh Rasul itu sebagai tempat rahasia untuk berkumpulnya kaum muslimin. Di sini mereka membaca Al-Quran, membersihkan jiwa, dan mendapatkan pembinaan serta pengajaran mengenai Al-Quran dan hikmah-hikmahnya. Mereka juga melaksanakan ibadah dan mendengarkan setiap wahyu yang turun kepada Rasulullah. Selain itu, rumah ini menjadi tempat aman bagi orang-orang yang ingin masuk Islam tanpa diketahui oleh kaum Quraisy yang bengis. Rasulullah pergi ke rumah ini dengan menyembunyikan diri agar tidak diketahui oleh kaum Quraisy, yang pasti akan menghalangi beliau dalam menyucikan diri kaum muslimin dan mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Hal ini mencegah terjadinya bentrokan antara kedua kelompok, namun terkadang bentrokan tetap saja tak terelakkan. Dalam suatu kejadian, para sahabat tengah berkumpul untuk melaksanakan sholat secara sembunyi-sembunyi di sebuah perkampungan. Namun kelompok Quraisy melihat dan menyerang mereka, yang mengakibatkan pertumpahan darah pertama dalam sejarah Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari bahwa bentrokan berulang dapat membahayakan kaum muslimin. Maka beliau memerintahkan agar keislaman mereka disembunyikan dan pertemuan dilakukan secara rahasia. Sementara beliau tetap terus berdakwah di hadapan kaum musyrikin tanpa ragu, tidak ada yang bisa membuat beliau mundur dalam tekadnya. Nah, tekanan dan siksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin meningkat, sehingga mereka tidak bisa hidup dengan tentram. Pada saat itu, Allah memerintahkan untuk melakukan hijrah ke Habasyah. Soalnya apa? Rasulullah waktu itu mengetahui sifat adil raja di Habasyah tersebut, sehingga beliau memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke sana demi menghindari fitnah. Pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, kelompok pertama dari para sahabat hijrah ke Habasyah. Mereka melakukan perjalanan dengan menyamar dan berusaha agar tidak ketahuan oleh kaum Quraisy. Sehingga sampai di pelabuhan Saibah, mereka berangkat menuju Habasyah menggunakan 2 kapal yang tersedia. Ketika kaum Quraisy mengetahui kepergian mereka, mereka mengejarnya. Tetapi saat tiba di pantai, kaum muslimin sudah berlayar terlebih dahulu. Akhirnya mereka tiba di Habasyah dan diterima dengan baik oleh raja tersebut. Hijrah pertama ke Habasyah itu membawa kelegaan bagi kaum muslimin dari tekanan dan siksaan yang mereka alami di Mekah. Pada bulan Ramadan, pada tahun yang sama, Rasulullah pergi ke Baitullah, di mana beberapa pemuka Quraisy dan orang-orang lain berkumpul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah An-Najm yang terdengar begitu indah dan menggetarkan hati mereka. Meskipun mereka biasa membuat syair yang panjang, mereka terpesona dengan keindahan kalamullah yang dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat demi ayat dari surah An-Najm merasuki ke dalam hati mereka, sehingga ketika Rasul membacakan ayat terakhir yang memerintahkan untuk bersujud kepada Allah, mereka semua ikut bersujud. Cahaya kebenaran masuk ke dalam hati mereka yang sebelumnya angkuh dan suka mengolok-olok, sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk bersujud. Namun mereka yang ikut bersujud membuat kebohongan atas Rasulullah dengan mengklaim bahwa beliau memuji berhala dengan mengucapkan yang sebenarnya tidak pernah diucapkan. Mereka melakukan hal tersebut untuk menutupi fakta bahwa mereka ikut bersujud bersama Rasul. Tindakan mereka ini tidak mengherankan, karena mereka telah terbiasa dengan kebohongan dan tindakan yang mengada-ngada. Kabar tentang peristiwa tersebut tersebar hingga mencapai kaum muslimin yang berada di Habasyah. Namun kabar yang mereka terima tidak sepenuhnya benar. Mereka mendengar bahwa kaum Quraisy telah masuk Islam dan bersujud bersama Rasulullah. Sebagai respon, mereka semua kembali ke Mekah. Dan pada bulan Syawal di tahun yang sama, ketika mereka hampir sampai di Mekah, mereka menyadari bahwa situasinya tidak seperti yang mereka dengar. Sebagian dari mereka memilih untuk kembali ke Habasyah, sementara yang lain tetap bersembunyi di Mekah. Nah, setelah kejadian tersebut, penindasan dan siksaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy semakin gencar dan kejam.
Melihat sulitnya situasi di Mekah dan adanya tekanan dari pihak Quraisy, Rasulullah tidak melihat pilihan yang lain selain memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan hijrah kedua kalinya ke Habasyah. Kaum muslimin bersiap-siap untuk melakukan hijrah kembali ke Habasyah untuk kedua kalinya. Hijrah kali ini dihadapi dengan tantangan yang lebih besar karena kaum Quraisy itu sudah mulai waspada dan siap untuk menggagalkannya. Namun dengan pertolongan Allah, mereka berhasil bergerak lebih cepat dan pergi sebelum mereka disergap oleh kaum Quraisy. Nah, hijrah kedua ini diikuti oleh 83 orang laki-laki dan 18 atau 19 orang perempuan. Nah, musyrikin itu berusaha menghadang kaum muslimin yang hijrah dengan menggunakan tipu daya. Mereka mengutus dua orang yang dianggap cerdik dan terpandang, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah, untuk membujuk Raja Najasyi agar kembalikan kaum muslimin yang tinggal di negerinya. Mereka membawa berbagai hadiah untuk mempengaruhi keputusan raja itu dan para uskupnya. Namun Raja Najasyi itu tidak terpengaruh begitu saja. Dia meminta klarifikasi langsung dari kaum muslimin yang tinggal di negerinya. Ketika dipertemukan, kaum muslimin menjelaskan dengan jujur tentang agama mereka. Zafar bin Abu Thalib sebagai juru bicara mereka menjelaskan bahwa mereka telah meninggalkan kebiasaan jahiliyah dan memeluk agama Islam yang mengajarkan kejujuran, kebaikan, dan ketaatan kepada Allah. Raja Najasyi terharu dengan kejujuran dan kebenaran ajaran Islam, menolak permintaan musyrikin dan memberi perlindungan kepada kaum muslimin. Dia menegaskan bahwa mereka aman tinggal di negerinya dan tidak akan menyerahkan mereka kepada siapapun. Musyrikin yang gagal dalam upayanya merasa frustasi dan berencana melakukan sesuatu yang bisa merugikan kaum muslimin. Namun rencana mereka digagalkan dan kaum muslimin tetap hidup dengan aman di negeri Raja Najasyi. Kisah ini menunjukkan pentingnya kejujuran dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian dan tipu daya. Meskipun dihadapkan pada kesulitan, kaum muslimin tetap teguh dalam keyakinan mereka dan Allah melindungi mereka dari tipu daya musyrikin. Sekarang di sini kita akan langsung aja lompat ke poin yang ke-18 mengenai kekejaman dan penindasan terhadap Rasulullah dan kaum muslimin itu semakin meningkat saat penjegalan dan usaha penganiayaan terhadap hijrah tidak berhasil. Jadi para musyrikin semakin keras dan bengis dalam upaya mereka untuk menghabisi Rasul, yang menurut mereka akan membasmi akar masalah yang mereka anggap sebagai fitnah di Mekah. Meskipun jumlah orang muslim yang tinggal di Mekah sangat sedikit, mereka tetap berusaha merahasiakan keislaman mereka dan menjauh dari pengawasan para kafir Quraisy. Namun mereka tetap menjadi sasaran penyiksaan dan penindasan yang kejam. Rasulullah sendiri tidak goyah. Beliau terus berdiri tegak, melakukan sholat di depan mata para kafir Quraisy dan berdakwah baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Bagi beliau, tidak ada halangan yang dapat menghalangi perjuangannya dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para musyrikin mulai meremehkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berani melakukan tindakan keji terhadap Rasulullah. Mereka berusaha merusak pakaian beliau, meludahi wajah beliau, bahkan ada yang mencoba menginjak pundak beliau saat sedang sujud dan sholat. Bahkan beberapa musyrikin seperti Utbah bin Abu Lahab dengan sengaja menyerang dan menyakiti Rasulullah secara fisik. Namun Allah melindungi Rasul dan doa beliau atas mereka yang berlaku keji pun akhirnya dikabulkan. Kekejaman ini hanya menjadi bukti keputusan dan kebengisan para musyrikin dalam menentang ajaran Islam. Meskipun mereka melakukan segala upaya untuk menghentikan dakwah Rasul, kebenaran akan tetap bersinar dan ajaran Islam akan terus berkembang. Akhirnya di sini paman Rasulullah yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib pun masuk Islam. Nah, masuknya Hamzah ini ke dalam Islam itu merupakan cahaya di tengah kegelapan penganiayaan terhadap Rasul dan kaum muslimin. Hamzah memeluk Islam sekitar akhir tahun ke-6 dari kenabian, tepatnya pada bulan Zulhijjah. Keputusan Hamzah untuk masuk Islam dipicu oleh kejadian di mana Abu Jahal mencaci dan menyakiti Rasulullah di Bukit Safa, bahkan memukul beliau dengan batu hingga mengeluarkan darah. Ketika seorang budak melaporkan kejadian itu kepada Hamzah, dia naik pitam dan langsung mencari Abu Jahal. Tanpa ragu, Hamzah memukul Abu Jahal dengan busur panahnya sampai luka parah, sambil mengingatkannya bahwa beliau telah memukul dan menghina putra saudaranya, sedangkan Hamzah telah memeluk agama yang dibawa oleh Rasul. Islamnya Hamzah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudarkan keangkuhan dan kesombongannya. Dengan masuknya Hamzah ke dalam Islam, derajat kaum muslimin juga terangkat, serta keberanian mereka semakin bertambah. Sekarang kita akan langsung aja lompat ke pembahasan mengenai masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam. Itu merupakan satu momen penting dalam sejarah Islam. Hal ini terjadi pada bulan Zulhijjah, tahun ke-6 dari kenabian, hanya 3 hari setelah Hamzah masuk Islam.
Ada sebuah doa dari Rasul yang terkabul, di mana beliau memohon kepada Allah untuk memuliakan Islam dengan masuknya salah satu dari dua orang yang dicintainya, Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Dan yang dipilih Allah itu adalah Umar bin Khattab. Proses masuknya Islam Umar itu berlangsung secara bertahap. Sebelumnya Umar dikenal sebagai orang yang keras dan temperamental, seringkali menimpakan siksaan kepada orang-orang Islam. Namun dalam batinnya terjadi penggolakan perasaan yang saling bertentangan antara kesetiaannya pada tradisi nenek moyang dengan rasa kagumnya pada keberanian dan kekuatan kaum muslimin. Peristiwa penting dalam proses masuknya Umar ke dalam Islam adalah ketika dia mendengarkan bacaan surah Al-Haqqah yang dibaca oleh Rasulullah di Ka'bah. Dia terkesan dengan susunan bahasa Al-Quran yang merasa bahwa ini bukan karya seorang penyair atau dukun, melainkan wahyu dari Tuhan semesta alam. Keputusan Umar untuk masuk Islam menjadi jelas saat dia hendak membunuh Rasulullah. Namun dia dihadang oleh seorang sahabat dan akhirnya dibawa ke hadapan Rasulullah. Di sana dengan tegas dan mantap Umar menyatakan keislamannya. Masuknya Umar ke dalam Islam membawa dampak yang besar bagi kaum muslimin. Dakwah pun menjadi lebih terang-terangan dan kekuatan serta keberanian kaum muslimin juga meningkat. Umar juga memainkan peran penting dalam menguatkan komunitas muslimin dan membawa kehormatan bagi Islam. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.